Maka coba kita lihat, kita bandingkan beberapa riwayat tentang mereka ini, orang-orang yang dibandingkan ini. Ada satu riwayat sahih, ya, Bukhari Muslim. Sebagai contoh ya, ini dalil untuk orang yang mengutamakan atau mengatakan Aisyah itu yang terbaik. Nabi SAW pernah mengatakan begini, Inna fadla Aisyah ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Yang artinya, sesungguhnya kemuliaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain ala nisa, itu seperti keutamaan sarid, salah satu jenis makanan, dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Jadi kalau di Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah kuliner di Arab itu ada makanan namanya sarid. Ini makanan yang paling mewah, yang paling bagus, yang paling disukai oleh orang Arab. Sehingga sarid ini diutamakan, diprioritaskan dibandingkan makanan-makanan yang lain. Tentu setiap daerah ada kulinernya, ada makanan-makanan andalannya. Sarid ini di Arab menempati peringkat tertinggi dan yang paling disukai. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengumpamakan Aisyah itu seperti sarid. Jadi ketika Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain, sama seperti kita membandingkan antara sarid dengan makanan-makanan lain. Dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat menunjukkan bahwa Aisyah ini terbaik, karena sarid itu makanan terbaik. Pertanyaannya, an-nisa di sini, wanita di sini, apakah semua wanita bermakna am, umum, atau amun maksus? Maksud wanita di sini tidak semuanya. Mungkin maksudnya Aisyah ini wanita terbaik setelah Khadijah, bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan, makanya para ulama tadi sehingga berbeda pendapat. Karena di dalam redaksinya sendiri masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Belum ada satu kepastian. Yang jelas beliau ini wanita hebat, di atas rata-rata. Karena Rasulullah membandingkannya dengan sarid tadi. Sebagaimana kita tahu, sarid itu, kata para ulama, itu makanan yang terdiri dari gandum. Di situ ada unsur gandum, dan ada daging, dan ada kuah sup. Pernah makan, Pak? Daging, gandum, kuah sup. Kalau sekarang yang mungkin mirip dengan sarid, kita kalau di Mesir itu makan sering dihidangkan namanya fattah. Namanya sudah berubah mungkin, tapi prinsipnya sama seperti sarid. Makanan ada mengandung gandum, roti gandum, tapi kalau sekarang sudah ditambah dengan nasi minyak. Nasinya dimasak dengan minyak. Kemudian ditaburi bawang, ditaburi saus tomat. Kemudian ada daging-dagingnya yang sangat empuk. Kemudian ditaburi sedikit dengan kuah sup, disebut dengan fattah. Itu biasa disuguhkan ketika berbuka puasa, ketika hari raya, ketika acara akikah. Nah, itu istimewa sekali. Kalau kita disuguhkan itu, kita merasa terhormat. Mungkin yang sudah pernah ke Tanah Suci, pernah makan itu. Ya, jadi kata para ulama, sifat dari sarid ini, dia memadukan berbagai sifat-sifat kesempurnaan. Di samping nilai gizinya yang tinggi, kemudian memberikan energi bagi tubuh yang luar biasa, kelezatan rasanya, kemudian mudah untuk dihidangkan, ibu-ibu tidak perlu susah untuk memasaknya. Waktu dimakan juga mudah dikunyah karena lembut, makanannya lembut, empuk, di mulut enak, waktu kita telan juga enak, di perut juga terasa enak. Jadi Aisyah dibandingkan dengan sarid karena punya kesamaan-kesamaan. Kalau kita menelusuri pribadi seorang Aisyah radhiyallahu anha, di situ kata para ulama berkumpul pada diri dia segala kelebihan-kelebihan. Yang pertama, husnul khalqi, kata para ulama. Aisyah itu orangnya cantik.
Khalq itu artinya perawakan tubuh. Wa husnul khuluq, orangnya cantik dan berakhlak, kemuliaan akhlak dan budi pekerti. Biasanya sulit dua sifat ini berkumpul pada satu orang. Yang banyak cantik tapi tak berakhlak. Ada yang akhlaknya bagus tapi mungkin penampilannya tidak begitu istimewa. Tapi pada diri beliau, kata para ulama, berkumpul padanya husnul khalqi wa husnul khuluq. Secara fisik dia bagus, secara moral spiritualnya juga baik. Wa husnul hadis, kata para ulama, pembicaraannya menyenangkan. Aisyah itu kalau bicara itu menyenangkan, sopan, santun, etika, menyenangkan. Kecuali kalau cemburu tadi ya, itu biasa sekali-kali ya. Ketika cemburu, ditegur beliau insaf, sadar. Halawatul mantiq, ucapannya manis. Fasahatil lahjah, kalau ngomong itu fasih. Aisyah itu tipe orang yang fasih, menguasai ilmu bahasa, linguistik, sastra. Jadi kualitas bahasa, komunikasi beliau luar biasa. Jadi pilihan kata-katanya itu luar biasa. Kata-kata terbaik. Makanya Nabi sering kalau mau tidur itu tidak tidur dulu mendengar ocehan ataupun cerita yang disampaikan oleh Aisyah. Sebelum tidur Aisyah bercerita dengan bahasa yang cukup fasih. Itu ada hadisnya panjang sekali. Hadis Ummu Zar'in ada dalam Sahih Bukhari. Bagaimana Rasulullah mendengar cerita dari istrinya itu yang sangat indah sebelum tidur. Ya, fasih sekali. Jaudatul qarihah, kemudian orangnya cerdas, hafalannya kuat, cerdas sekali. Walaupun usianya masih muda, tapi memiliki razanatir ra'i, ide-idenya brilian. Kalau memberikan ide luar biasa. Jadi sudah melampaui usianya. Kita tahu dia hidup bersama Rasulullah serumah itu umur 9 tahun. Rasulullah wafat, usia beliau 18 tahun. Masih sangat muda. Kalau anak sekarang tamat SMA ya, 18 tahun. Nabi wafat, dia 18 tahun. Cerdas, kemudian punya ide-ide yang luar biasa. Kemudian kata para ulama, indaha at-tahabbub ilal ba'al. Orangnya manja. Tipe wanita manja, manja dengan suami. Jadi kalau bahasa sekarang bagaimana itu? Romantis ya. Tidak dingin, tidak frigid kalau dalam bahasa apa? Ya tasluhu lit-taba'ul wat tahaddus wal isti'nas wal isgha. Kalau dengan suami dia manja, dia membuat suami itu senang. Itu tipe Aisyah. Jadi sulit kita menemukan ada sifat-sifat ini pada seorang wanita. Kadang-kadang ada wanita cerdas, pintar, berwibawa, tapi kurang bisa membahagiakan suaminya. Suaminya kalau lihat istrinya kadang-kadang seperti mahasiswa lihat dosen. Jadi terlalu gitu ya. Tidak pandai menarik hati suaminya. Aisyah tasluhu lit-taba'ul, itu artinya dia pandai menarik hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali sifat-sifat kesempurnaan pada diri beliau sehingga membuat kualitas kepribadiannya luar biasa. Sehingga Nabi SAW mengumpamakannya seperti sarid tadi. Yang pada makanan sarid itu terkumpul banyak keistimewaan. Kemudian kata para ulama, aqalat minan Nabi SAW ma lam ta'qil ghairuha minan nisa. Beliau mampu menyerap pelajaran-pelajaran dari Nabi SAW, satu hal yang tidak bisa dilakukan, tidak mampu dilakukan oleh istri-istri yang lain. Kita tahu istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dari kalangan sahabat yang sudah digabung dengan sahabat-sahabat dari kalangan laki-laki, beliau peringkat keempat atau ketiga kalau saya tidak salah. Yang paling banyak itu Abu Hurairah, kedua Ibnu Umar, ketiga kalau saya tidak salah Aisyah atau Anas bin Malik, saya lupa itu. Kalau tidak peringkat ketiga, keempat. Jadi dari kalangan umat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Aisyah. Dari kalangan wanita itu jelas dia nomor satu itu. Tidak ada kelebihan ini dimiliki oleh wanita lain. Termasuk Fatimah, termasuk Khadijah, termasuk yang lain. Memang Fatimah
lebih dahulu meninggal, ya, lebih duluan meninggal dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau menjadi referensi, rujukan bagi umat pada zamannya. Banyak sahabat-sahabat senior datang bertanya kepada beliau. Bertanya dalam berbagai persoalan. Apakah masalah tafsir, masalah hadis, masalah fikih, fatwa. Beliau seorang wanita yang memberikan fatwa. Kalau sekarang mungkin anggota MPU laki-laki semua. Tapi pada zaman itu yang memberikan fatwa termasuk salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam berbagai persoalan, termasuk dalam hal obat-obatan, banyak. Dalam hal kebahasaan, beliau menjadi hujjah pada zamannya. Jadi tidak salah ketika Nabi SAW, ya, benarlah Rasulullah ketika mengatakan seperti sarid, Aisyah itu seperti sarid dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan beliau. Kemudian Amr bin As dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ayyun nasi ahabbu ilai? Ya Rasulullah, siapa yang paling Anda cintai? Ya, siapa dari kalangan manusia ini yang paling Anda cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Kemudian Amr mengatakan, bukan dia yang saya maksud. Dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha, ayahnya. Jadi orang yang paling disayang Nabi Aisyah. Kemudian dari kalangan laki-laki yang paling disayang Nabi adalah abuha, ayahnya. Siapa ayah Aisyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pertanyaan langsung Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadis seperti ini dijadikan pegangan oleh sebagian ulama ahli sunnah mengatakan Aisyah lebih utama. Kemudian Nabi SAW pernah berkata kepada Ummu Salamah, kepada istrinya yang lain. Nabi mengatakan kepada Ummu Salamah, La tu'zini fi Aisyah. Tolong jangan sakiti perasaanku terkait dengan Aisyah. Ini tolong jaga. Rasulullah merasa tersakiti kalau istrinya ini disakiti. Aisyah disakiti. Tolong jaga perasaanku terkait dengan masalah Aisyah. Fa innal wahya, kata Nabi, fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Karena satu-satunya wanita di mana wahyu itu turun ketika aku berselimut dengannya, satu-satunya adalah Aisyah. Pernah turun wahyu kepada Nabi ketika Rasulullah sedang berselimut dengan Aisyah dalam satu selimut. Turun wahyu. Kata Nabi, belum ada seorang wanita, seorang istri apa yang manapun, yang wahyu itu turun ketika aku sedang berselimut dengannya. Nabi berselimut dengan istrinya, dengan Khadijah, dengan Ummu Salamah, dengan Zainab. Tapi belum pernah ada wahyu yang turun ketika Nabi berselimut dengan mereka. Satu-satunya istri yang turun wahyu ketika Rasulullah berselimut dengannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang tidak dimiliki oleh Ummul Mukminin yang lain. Hadisnya sahih. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Rasulullah mengadu kepada Fatimah. Biasanya sahabat kalau memberikan hadiah itu kepada Rasulullah, mereka menunggu pada saat Rasulullah berada di rumah Aisyah. Jadi sahabat itu kalau ingin memberi hadiah kepada Rasulullah, mereka tunggu kapan Rasulullah berada di rumah Aisyah. Ketika giliran Aisyah, barulah hadiah itu berdatangan. Jadi di rumah Aisyah itu banyak hadiah, pemberian dari para sahabat itu. Sehingga istri Nabi yang lain cemburu. Kenapa hadiah itu cuma ada menumpuk di rumah Aisyah? Kami juga ingin hadiah-hadiah itu. Jadi istri-istri Rasulullah itu akhirnya buat musyawarah, berkumpul mereka, diutuslah Zainab untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata dengan Zainab tidak selesai masalah. Para istri Rasulullah menjumpai Fatimah. Fatimah, tolong selesaikan, ini enggak betul ini. Hadiah semuanya berkumpul di rumah Aisyah. Padahal Rasulullah tidak menyuruh seperti itu. Nabi katakan beri hadiah di mana saja. Ketika saya berada di rumah Zainab, di rumah Ummu Salamah, tidak mesti di rumah Aisyah. Jadi itu bukan perintah Rasulullah. Hanya para sahabat menginginkan hal itu. Ya, ini karunia Allah berikan kepada Aisyah. Datanglah Fatimah menjumpai Rasulullah. Ketika itu Nabi sedang tidur bersama Aisyah di rumahnya, di rumah Aisyah. Fatimah mengatakan, tolong selesaikan masalah ini.
istri-istri Anda menuntut keadilan. Masalahnya ada pada Aisyah. Terakhir Nabi berkata kepada Fatimah, Nabi mengatakan kepada putrinya, "Ai bunayya, wahai putriku, alasti tuhibbina ma uhib?" Tidakkah kamu menyukai apa yang aku sukai? Kalau ayahmu menyukai sesuatu, apakah kamu menyukainya? Kata Fatimah, iya, aku menyukai apa yang ayah sukai. Qala fa ahibbi hadhihi. Kalau begitu wahai putriku, tolong sukailah dia, cintailah dia. Jadi Fatimah itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, menyayangi orang-orang yang disayang oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sayang kepada Aisyah, maka Nabi katakan kepada Fatimah, kalau kamu sayang dengan ayahmu ini, tolong sayangi dia. Sayang sama Aisyah. Jadi menyayangi Aisyah itu kewajiban bagi umat. Fatimah wajib sayang kepada Aisyah. Wajib, karena Nabi suruh. Jadi kalau ada orang Syiah yang menghujat Aisyah, itu kalau didengar sama Sayyidah Fatimah itu marah sekali beliau, murka beliau. Karena Fatimah tidak pernah mengajarkan umat ini benci kepada Aisyah. Jadi dari mana orang Syiah mendapatkan ajaran menghujat Aisyah itu? Mereka tidak dapatkan itu dari Fatimah, dari Ali, dari Hasan Husain. Wallah, tidak. Karena Fatimah diajarkan oleh Nabi untuk mencintai Aisyah. Fatimah diperintahkan untuk menyayangi Aisyah. Ini contoh riwayat-riwayat tentang keutamaan Aisyah. Sehingga ini digunakan oleh sebagian ulama mengatakan Aisyah itu yang terbaik. Tapi Khadijah juga tidak kurang keutamaannya berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun kata para ulama, ada Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, As-Subki dan lain sebagainya, mereka mengatakan sebaiknya kita bersikap tawakuf saja. Tawakuf itu artinya kita tidak usah terlalu jauh berkomentar siapa yang lebih baik antara kedua tokoh ini. Apakah Fatimah atau Aisyah, apakah Khadijah atau Aisyah. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini orang-orang hebat, wanita-wanita terbaik dari kalangan umat ini. Untuk membicarakan siapa yang terbaik itu sulit. Kita tidak tahu hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi sebaiknya tawakuf saja. Ini rekomendasi dari Ibnu Katsir, Ibnu Hazmin, kemudian Ibnul Qayyim, Imam As-Subki dan lain sebagainya. Atau kalau memang kita mau juga membandingkan antara mereka, katakan saja seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika ditanya, siapa lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Beliau menjawab, pada periode awal Islam, Khadijah itu lebih baik. Karena tidak ada wanita yang sanggup berkontribusi seperti Khadijah. Jadi untuk periode Islam periode pertama, itu wanita terbaiknya adalah Khadijah. Kemudian periode berikutnya, kita bilanglah setelah Rasulullah wafat, atau periode Madinah sampai Rasulullah wafat, itu wanita terbaiknya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seperti itu kita mengatakan itu lebih baik seperti itu. Jadi Khadijah lebih utama dari satu sisi, sementara Aisyah lebih utama dari sisi yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akhirnya setelah sekian lama hidup bersama Rasulullah, wafatlah Khadijah radhiyallahu anha pada tahun setelah 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya, pada bulan Ramadan, 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, dan tahun itu dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Beliau dimakamkan di Al-Hajun, sebuah tempat di Mekah. Rasulullah hidup bersamanya 25 tahun dan Khadijah tutup usia 65 tahun. Semoga Allah meridainya dan semoga kita umat bisa senantiasa memuliakan beliau, mendoakannya, mencintainya dan meneladani setiap kebaikan-kebaikan yang telah beliau wariskan kepada umat ini.